Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Salam dari kelas 9. Saya ingin menceritakan tentang peristiwa serangan umum 1 Maret. Dikutip dari laman resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud. Serangan umum 1 Maret 1949 merupakan respon dan agresi militer Belanda yang kedua. Peristiwa ini bermula dari penduduk Belanda terhadap Yogyakarta yang kala itu berstatus sebagai ibu kota negara Indonesia. Adapun ibu kota negara dipindah dari Jakarta karena situasi yang tidak aman setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jelang serangan umum 1 Maret, situasi Yogyakarta sebagai ibu kota sangat tidak kondusif. Belanda menyebarkan propaganda ke dunia internasional bahwa RI sudah hancur dan tentara Indonesia sudah tidak ada. Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat lantas mengirimkan surat kepada Panglima Besar TNI Jenderal Sudirman untuk meminta izin diadakannya serangan. Permintaan itu disetujui Sudirman. Ia pun meminta Sri Sultan HB9 berkoordinasi dengan Letkol Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Komandan Brigade 10 Wekres 3 melakukan serangan. Pasukan yang terdiri dari TNI dan rakyat pun mengingkir ke bukit, lembah, dan pelosok untuk menyusun rencana serangan balik terhadap tentara Belanda. Setelah perencanaan yang matang, tepat pada pukul 6 WIB 1 Maret 1949, sirine berbunyi tanda serangan dimulai. Serangan secara besar-besaran serentak dilakukan di seluruh wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Dalam penyerangan ini, Soeharto langsung memimpin pasukan dari sektor barat sampai ke batas Malioboro. Sementara itu, sektor timur dipimpin VJ Samuel, sektor selatan dipimpin Mayor Sarjono, dan sektor utara dipimpin oleh Mayor Kusno. Lalu sektor kota dipimpin oleh Letnan Amir Martono dan Letnan Masduki. Dalam waktu singkat, Belanda berhasil dipukul mundur dan meninggalkan pos-pos militer mereka. Sejumlah persenjataan yang dimiliki Belanda pun berhasil direbut tentara Indonesia. Pasukan TNI berhasil menduduki kota Yogyakarta selama 6 jam, tepat pukul 12 WIB. Sebagaimana yang telah direncanakan, seluruh pasukan TNI mundur dan kembali menuju pangkalan gerilya. Serangan ini bertujuan untuk membuktikan ke dunia internasional bahwa TNI masih ada. Meski hanya menguasai Yogyakarta selama 6 jam, serangan ini berhasil memperlihatkan eksistensi tentara Indonesia. Situasi ini membawa dampak yang sangat besar bagi Indonesia yang sedang bersidang di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB karena mampu memperkuat posisi tawar RI dalam perundingan. Belanda juga mengklaim berhasil menguasai ibu kota Yogyakarta pada 19 Desember 1948 lewat agresi militer kedua. Tak hanya itu, Belanda juga menyampaikan bahwa mereka menangkap dan mengasingkan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ke Bangka Belitung.